Selamat datang di pembelajaran tematik kelas 5 semester 1 tema 1 subtema 1. Sebelum kita ke materi, kita akan mengetahui apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, dapat mengetahui atau dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia. Dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kemudian dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Lanjut ke materi. Ayo membaca. Bisa dilihat di bukunya di halaman 4. Organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada hewan dan manusia menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Coba beri kesimpulan apa yang kalian tangkap dari bacaan tersebut. Secara umum, kita bisa memberi pengertian bahwa gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kemudian, inti dari bacaan tadi adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Selanjutnya, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu yang pertama, tulang. Ini adalah gambar tulang, berarti tulang atau alat gerak pasif berupa tulang. Yang kedua, ini adalah alat gerak aktif berupa otot. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Lanjut kita ke ide pokok. Kita sudah membaca di bacaan tadi organ gerak manusia dan hewan. Kita bisa menentukan ide pokoknya. Namun sebelum kita menentukan, kita akan membahas apa sih itu ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf.
Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat pokok atau kalimat yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Ide pokok yang berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif, sedangkan ide pokok yang berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Jadi perbedaan antara paragraf deduktif dan induktif adalah kalau yang paragraf deduktif ide pokoknya berada di awal, sedangkan induktif berada di akhir. Itu perbedaan antara paragraf deduktif dan induktif. Selain kalimat utama, dalam paragraf terdapat juga kalimat penjelas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Sekarang kita akan membahas ide pokok dari bacaan yang kita baca tadi, atau bisa dilihat bukunya kembali di halaman 4. Ide pokoknya di paragraf 1 adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh manusia. Di paragraf 2, ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Sedangkan ide pokok di paragraf ketiga yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kalimat pengembangnya adalah kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Di paragraf 4 yaitu ide pokoknya tulang disebut alat gerak pasif. Kalimat pengembangnya adalah walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Di ide pokok di paragraf 5 yaitu otot disebut alat gerak aktif. Kalimat pengembangnya pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Coba didiskusikan tentang hal-hal berikut. Nah, pengertian ide pokok bacaan. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Kita sudah membahas tadi. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsi ide pokok. Apa sih fungsinya? Yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok yaitu kita membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu dan menentukan inti paragraf tersebut. Sekian dan terima kasih.